Selamat pagi anak-anak kelas 7 semua. Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Nah, hari ini kita belajar matematika, materi himpunan kosong ya. Pada pelajaran sebelumnya, Mi sudah sempat menyinggung tentang himpunan kosong. Di mana himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak mempunyai anggotanya tidak ada ya. Nah, lambang himpunan kosong itu sering dilambangkan dengan seperti ini ya, atau kurung kurawal dibuat kayak gini tapi nggak ada isinya ya. Ini lambang dari himpunan kosong. Kalau tidak dicoret seperti ini, boleh juga kurung kurawal tapi jangan diisi, itu lambang himpunan kosong. Nah, contoh H adalah himpunan nama bulan yang diawali huruf K. Nah, maka kalau kita cek himpunan nama bulan, Januari itu huruf J, Februari F, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tidak ada yang huruf pertamanya huruf K ya. Sehingga himpunan ini adalah himpunan kosong karena tidak mempunyai anggota. Maka bisa kita tulis K sama dengan himpunan kosong, kita buat simbolnya, atau K sama dengan seperti ini ya. Jadi itu arti himpunan kosong. Himpunan itu tidak mempunyai anggota. Nah, simbolnya seperti ini atau seperti ini. Nah, contoh kedua, A adalah himpunan nama hari dalam seminggu berawalan B ya, berawalan B. Nah, kalau kita cek Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tidak ada yang berawalan B. Maka A itu adalah, ini A, himpunan A adalah himpunan kosong, atau boleh ditulis seperti ini, A-nya kosong kurung kurawal tapi nggak diisi. Nah, paham ya apa arti himpunan kosong? Kamu bisa membuat himpunan kosong sendiri ya, atau nanti kalau misalnya dikasih himpunan, kamu bisa menentukan itu himpunan kosong atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke himpunan bagian. Nah, apa itu himpunan bagian? Untuk memahami pengertian himpunan bagian, kamu perhatikan contohnya. Himpunan A, becak, delman, mobil, bis, kereta api, kapal laut, pesawat terbang. B, mobil, bis, kereta api, pesawat terbang, kapal laut. C, becak, delman, kapal laut, kereta api, bus. Nah, coba kita cek ya. Ini mobil ada nggak di A? Mobil ada di A. Bis ada di A? Ada. Kereta api ada di A? Ada. Pesawat terbang ada di A? Ada. Kapal laut ada di A? Ada. Jadi semua anggota dari himpunan B ini ada di himpunan A. Nih ya, kita cek tadi mobilnya ada nih. Bisnya ada, kereta api ada, pesawat terbang ada, kapal laut ada. Jadi semua anggota himpunan A ada di himpunan B. Sehingga dari pernyataannya itu adalah B himpunan bagian dari A. Ini bacanya itu himpunan bagian ini. Ini membacanya adalah himpunan bagian ya. Himpunan bagian nih. Himpunan bagian. Ini bacanya himpunan bagian. Nah, kita cek C. Becak ada nggak di A? Ada. Delman ada? Ada. Kapal laut ada. Kereta api ada. Bis ada. Jadi C juga himpunan bagian dari A. Karena semua anggota C ada di A, merupakan anggota A. Itu namanya himpunan bagian. Nah, kalau B bukan himpunan bagian dari C ya, bukan himpunan bagian dari C. Bisa saja anggotanya ada yang sama
Tapi kalau semuanya tidak sama, itu bukan anggota himpunan bagian. Karena B dengan C itu ada yang berbeda, atau sebaliknya C dengan B ada yang berbeda. Ini mobil, di sini beca. Sini nggak ada beca. Nah, ini bukan himpunan bagian. Kalau bukan himpunan bagian, ini dicoret aja namanya. Ini bukan himpunan bagian. Kalau ini dicoret, ini himpunan bagian, tadi bacanya dicoret. Ini bukan himpunan bagian. Nah, kemudian jadi himpunan K dikatakan himpunan bagian dari L jika setiap anggota K juga anggota L. Anggota K itu semua anggota L, atau tadi B itu semua anggotanya ada di A, jadi B himpunan bagian dari A. C itu semua anggotanya ada di A, jadi C anggota himpunan bagian dari A. Nah, dinotasikan K himpunan bagian dari L. Himpunan K dikatakan bukan himpunan bagian dari L jika ada anggota K bukan himpunan L. Ada anggotanya satu pun itu berbeda, itu bukan himpunan bagian. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan himpunan bagian? Menentukan banyak himpunan bagian. Jika banyak anggota A adalah N, banyak anggota himpunan bagian adalah secara rumus dipangkatkan ya. 2 dipangkatkan dengan N. Selalu 2 ya, always. 2 dipangkatkan dengan N. N ini jumlah himpunannya atau banyak himpunannya. Contoh, tulislah semua himpunan bagian dari, ini himpunannya C, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau secara manual kita bisa buat ini. 1, 2, nanti kita buat lagi. Kita pisahin. 2, 3, 4. Ya, kita pisahin tanda koma ya. Habis itu udah yang satu sudah lepas-lepas, sekarang kita pasangin 1 dengan 2. Kita pasangin 1 dengan 2. Terus 1 dengan 3. Terus 1 dengan 4. Sudah, nggak boleh ada yang sama ya. Terus sekarang 1 dengan yang lain sudah, sekarang 2. 2 dengan 1 nggak boleh ya, karena sudah ada 1 dengan 2. Nggak boleh dibalikin, 2 dengan 1 nggak boleh. 2 dengan 3. 2 dengan 4. Sudah, kita ke 3. 3 dengan 2 nggak boleh ya, karena udah ada 2 dengan 3. Nah, ini 3 dengan 4. Nah, sekarang sudah. Nah, sekarang kita bisa buat 3 anggota. 1, 2, 3 boleh. Terus 1, 2, 4 boleh. Terus 1, 3, 4 boleh. Kita harus pasangin semua ya. Terus sudah 2, 3, 4 boleh. 2, 3, 4 boleh. Nah, sudah. Nah, sekarang boleh 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita hitung ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti himpunan bagiannya itu banyaknya adalah banyak himpunan bagian. Bagiannya adalah 16. Nah, kita nggak boleh pasangin. Kalau masangin itu benar-benar tidak ada lagi yang sama dengan dia. Misalnya 1 dengan 2. Kalau udah ada 1 dengan 2, kita nggak boleh buat 2 dengan 1. Kalau udah ada 1, 3, 4, kita nggak boleh lagi bikin 4, 3, 1 itu sama. Kalau anggotanya sama, itu sama aja ya. Nah, kalau 1 berbeda nggak apa-apa ya. Pokoknya jangan sama persis anggota-anggota yang di dalam, jangan sampai sama persis. Nah, jadi banyak himpunan bagiannya adalah 16. Nah, kemudian kalau secara rumus ini tadi banyak himpunan bagian itu, kalau kita buat secara rumus banyak, sama enggak ya himpunan bagian? Sama dengan 2 pangkat N. Sama dengan N-nya ada berapa sih? N-nya sama dengan, kita hitung nih.
1, 2, 3, 4. Banyak anggotanya, ada 4, berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Jadi banyak himpunan bagiannya adalah 16. Sama kan? Sama kan? Nah, ini kalau secara manual kita pasangin. Nah, kalau dibuat nanti tulislah semua anggota himpunan bagian di bawah ini, kamu menulisnya semua begini. Tapi kalau dibuat banyak himpunan bagiannya berapa, bisa kamu kerjain seperti ini. Tapi kalau dikatakan tulislah semua himpunan bagian dari, tulislah semua himpunan bagian dari, berarti kamu tulis seperti ini, kamu daftar. Tapi kalau dikatakan tentukan banyak himpunan bagian dari, kamu buat seperti ini, ya. Oke, sampai di situ dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kamu bisa mengerti. Kalau ada yang belum dipahami, boleh ditanya ke Miss Priska di Japri, atau besok kita belajar interaktif via Zoom. Kamu bisa bertanya apa yang belum kamu pahami. Kamu bisa menanyakan hal-hal yang belum kamu pahami besok di Zoom. Jangan malu, jangan sungkan ya. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Jadilah anak baik. Jadi anak yang patuh. Jadi anak yang bertanggung jawab dengan tugasnya. Nah, kamu ke classroom akan Miss kasih soal latihan. Terima kasih.